Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Blok 29C Production, yang mana hari ini saya senang sekali bisa hadir langsung bersama narasumber yang mungkin ini sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa Blok 29C Production, yang mana kita hari ini akan menyapa para bloggers yang ada di seluruh Indonesia maupun dunia, karena ini akan tayang langsung di YouTube Blok 29C. Baik, Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bersama narasumber yang kalau di kota Lubuk Linggau ini sangat tidak asing lagi, yaitu orang nomor 1 di kota Lubuk Linggau, yang mana kita kalau dipanggil disapa akrabnya itu Pak Nanan, tapi kalau nama lengkap itu Prana Putra Sohe. Ya. Kenapa, Kando, sebagai bisa dipanggil Kak Nanan Bedo siapa? Kak Nanan? Oke, Kak Nanan. Kenapa dipanggil Kak Nanan sih, Kak? Ya, karena Itu dari kecil atau? itu kan nama kecil. Iya. Jadi kalau nama kecil itu kan ya tetap lekat lah. Di Linggau juga paling banyak orang taunya nama Nanan kebanding nama Prana Putra Sohe, atau panjangnya lagi SN itu Sopril Nurmansyah Prana Putra Sohe. Panjangnya lagi. Lebih panjang lagi. Kalau nulis ijazah tambah panjang itu. Tambah panjang lagi. Jadi ya, jadi biasa dipanggil wong Nanan. Karena aku juga kan lahirnya dari kepemudaan yang dulu juga junior juga manggilnya kak. Jadi Kak Nanan gitu. Memang sudah dari kecil Ya dari waktu masuk di organisasi kepemudaan inilah ya, khususnya di KNPI dulu kan, itu melekat nama Kak Nanannya. Apa lah Kak ciri khas? Kenapa bisa dipanggil ini Kak? Karena Nanan itu atau menggambarkan apa Kak kira-kira Kak? Nama tadi panjang, Sopril Nurmansyah Prana Putra Sohe. Singkatan dari situ ya? Disingkat lagi SN Prana Putra Sohe. Disingkat lagi Nanan. Nanan itu nama kecil dari dulu. Nanan dipanggil dulu ke sepupu aku Nanan Nanan jadi Nanan gitu kan. Jadi sama becak namung Sundo. Iya. Oke. Artinya buat teman-teman yang belum baru pertama kali gabung di nonton video kita ini, mungkin baru tahu bahwa Pak Wali ini sapa akrabnya Pak Nanan. Oke Kak, kita nih kan ini lebih mengenal lebih dekat Kakak lah, karena mungkin sebagian di kota Linggau ini kan memang sudah tahu lah perjalanan Kakak, tapi bagi yang mungkin di Palembang mana belum tahu lah Kakak siapa kan secara lebih dekatnya. Karena ini kita pengen lebih dekat lagi untuk mengetahui Kakak. Kakak kalau saya lihat di biografi itu kan pernah sekolah di Lubuk Linggau di Saperius Kak, kemudian lanjut ke SMP Lubuk Linggau juga, dan juga pernah sekolah di Palembang. Saya Palembang, kuliah di Palembang. Kak, aku cuman pengen nanya, kan ada transisi agak jauh Kak dari SMA ke S1 Kakak. Itu Kakak isi dengan apa Kak kemarin tuh Kak? Karena dari 86 kayaknya kemarin. Ya 86. Jadi aku dulu ya di Linggau sampai SMA setengah semester. Dari setengah semester di SMA 1, terus pindahlah ke SMA Negeri 2 Palembang, Puncak Sekuning kan. Waktu itu kedua hampir banyak ini ya di Linggau dan sekitar ini, kalau tidak pindah ke Palembang atau ke Jogja atau mana, sulit untuk mendapatkan pendidikan lanjutan. Seperti dulu kan kalau di Linggau ini incerannya itu adalah pertama Unsri, setelah itu Tridinanti, Muhammadiyah, paling seperti itu ya. Nah makanya sekolah itu jadi pilihannya. Tapi kalau diambil dari sini sulit dapat bersaing di Unsri. Makanya pindah ke Palembang lah, masuklah SMA 2 tahun 86. Jadi 86 selesai ya. Selesai 86 itu masuk di Visipol Unsri. Visipol Unsri, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Unsri, yang dulu namanya Prosisipol. Program Studi Ilmu Sosial Ilmu Politik di nyambung satu gitu. di namanya di Unsri ya, masih di Bukit Besar dulu ya. Masih di Bukit Besar, masih di dekat lapangan bola kaki itu, dekat gedung pertemuan kalau
tempat kami kuliah ya. Iya. Jadi di bawah Fakultas Ekonomi ya. Nah itu bawah yang kami lagi itu teknik elektro atau kimia itu seperti itu kan, kimia. Jadi ngelanjut di sana sampai tahun 91 kuliah di Palembang itu. Dan aku tinggal dulu pertama sekali di Palembang itu tinggal di Taman Kenten. Karena ikut tante itu di perumahan Pusri. Merantau juga lah Kak itu bentuknya Kak ya? Kurantau di Taman Kenten. Itu waktu kuliah SMA-nya di situ dulu. SMA-nya di Taman Kenten, Komplek Pusri itu nomor 4. Aku inget kan ya. Aku masih tahu lah daerah-daerah sana ya dikit ya. Dan waktu itu betul namanya Kenten Laut itu belum seperti sekarang ramenya. Sangat jauh berbeda Kak itu bela. Ada di ujung aku tuh Kiwal, ada ya masuklah Taman Kenten itu kan masuk ke dalam dikit. Nah waktu itu jalan poros yang Novotel itu juga belum bagus, belum ada. Sekarang jadi sudah 86, 84, 83, 84 lah ya waktu itu ya. Jadi masih zaman kuliah dulu. Nah baru menjelang nak kuliah waktu itu baru pindah ke Poligon aku dulu. Poligon Bukit Besar itu pun masih Poligon yang pertama. Poligon yang di yang Blok D dulu. Itu yang jalan masuknya itu belum lewat sekarang macam lindungan. Aku dulu masih masuk lewat SMA 10 itu, masuk kantor kelurahan, kelurahan ya. Sana masuk belakang, masuk perumahan dosen, baru nyampe sana. Jadi dulu naik motor dulu ya, motor Vespa dulu. Motor Vespa itu ya, itu dari kuliah dulu, waktu kuliah di Taman Kenten aku naik motor Vespa itu, siap kuliah aku lewat ini ya, Kamboja, lewat sampai Panglima itu ya, lewat jalan Skip ya, itu lintasan aku terus itu. Nah kemudian juga baru waktu pindah ke mana, ini baru punya baru pakai kendaraan roda 4. Jadi waktu di SMA itu juga pakai roda 4 juga pas akhirnya ini, jadi waktu kuliah lah sudah pakai roda 4. Itu waktu di Poligon waktu itu ya. Jadi lama aku di Palembang juga. Iya, lama itu Palembang. Di Palembang ya. Kakak sempat ngekos tak Kak? Kalau dulu kan masih ada kosan atau penginapan. Kosan dangati aku dulu, kuno rumah saudaraku banyak sih, tante-tante aku, om-om aku. Banyak keluarga lah Kak. Dulu beradik aku juga ada di rumah tantenya di Bukit, omnya ada rumah tantenya di Wahitam ya. Jadi kami dulu mencar-mencar berapa beradik itu. Nah baru punya rumah yang di Blok D itu, di Blok D Bukit Poligon itu ya, Bukit Sejahtera dulu ya, Blok D. Itu baru di sana. Jadi mencarnya. Kalau untuk kos, ya kawan aku banyak yang ngekos dulu. Sering banyak dari SMA 2 tuh banyak kos-kos di situ. Di Puncak Kemuning itu banyak, di apa tuh Kembang Manis ya, bawah itu ya. Nah, itu juga ada di situ ya. Banyak itu yang kos-kos di situ. Kakak pernah ikut organisasi apa Kak? Kayak kalau di masa kuliah Kak? Ya kalau di kuliah itu ya sebenarnya aku tuh agak banyak bermain ya di kuliah ya. Tapi akhirnya sempat juga ikut aktif juga di organisasi. Dulu kan ada kawan-kawan dulu ada yang sekarang malah ketua alumni KMNI dulu ya. Jadi ada dulu stadiatan KMNI fakultas di Visipol juga ada dulu ya. Kemudian juga ikut di Senat juga ikut ya. Kemudian juga tapi tidak jadi ketua, biasa-biasa baik. Ya. Kemudian juga karena banyaklah mainnya. Nah, habis itu kita pernah sejarah hidup aku ya dulu ya. Itu ikut juga ikut berbuat juga ya dalam menggarap dulu untuk apa istilahnya itu Persatuan Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di jurusan lah kan? Apa tuh
Ikatan Mahasiswa Ilmu Sosial Ilmu Politik se-Indonesia, IMAISPI. Oh. Nah, itu dulu pernah ikut aku. Ya banyak ini sekarang sudah jadi wakil gubernur ya. Jadi alumni wali kota Pasuruan sekarang, Gus Ipul itu, Saifullah Yusuf juga itu pernah ikut aktif itu. Ada kawannya Palembang itu Dwi, banyak lagi yang lainnya ya. Yang dulu ikut-ikut dulu kan ada anak UNAS, anak UI ya. Jadi ikut bergabung dalam pembentukan Ikatan Mahasiswa Ilmu Sosial Ilmu Politik yang itu pertama sekali adalah di Unsri Palembang. Nah, itu yang paling berkesan di zaman-zaman itu aku ikut dalam organisasi ya. Selebihnya banyak lama main bola aku dulu deh di lapangan di Unsri itu ya. Itu. Kalau pandangan kakak nih kak, kalau misalnya mahasiswa yang dulu dengan yang sekarang seperti apa kak kira-kira? Pandangan sedikit lah kak, mungkin teman-teman mungkin belum tahu lah kayak pemuda yang dulu mungkin seperti apa gerakannya kak. Kalau dulu sih masih idealisnya masih banyak ya, masih banyak. Bukan sekarang tidak ada yang idealis, maksudnya pasti ada juga tetap yang idealis itu tetap pasti banyak ya. Cuman maksudnya kalau dulu sangat dominan ya. Dan apa itu namanya, kekeluargaannya juga lebih solid ya kak. Lebih solid ya, lebih ini ya. Walaupun di Orde Baru tapi kita dulu enak juga berorganisasi di kemahasiswaan itu ya. Ya tapi kalau aku sekali lagi aku banyak gaul dulu. Angkatan pertama dulu 93 ya, Provinsi Sipol itu. Nah kawan aku dari angkatan 93 sampai ke 87, 88, 89, 90. Wih. Nah, 89 lah, 88, 89. Itu kawan gaul aku. Dari 83, dari 83 sampai ke 89 itu 50. Aku selesai 91 lupa gua. 92 kurang lebih seperti 91. 91 kena terakhir itu gelar DRS. Dokter di rumah saja itu. DRS kan. Jadi dulu DRS, aku sekarang sudah ESOS kan, sudah ST kan, dulu insinyur, kalau dulu dokter Andes kan itu kan. Nah aku masih DRS, hanya aku sampai sekarang aku pertahankan DRS masih sekarang ya. Kalau aku dapat gelar doktor, hilang DRS aku. Nah kan mungkin dokter DRS kan. Ya benar. Ya padahal aku sudah ada S-nya. Jadi biarlah DRS bela. Kalau DRS itu pasti keluaran zaman bahula. Nah itu kan. Sama becak wong kalau dulu tuh BA. Kalau bapak aku dulu BSC, bekas sopir camat gitu kan, enak ya. Jadi aku DRS. Kalau dokter kan banyak. Oh, angkatan baru ada kan. Tapi kalau DRS sudah tahu pasti angkatan 91 ke bawah. Itu. Kak, kalau hobi kakak ini apa kak? Hobi aku dulu banyak ya. Dulu waktu kecil aku main bola. Itu rumah aku depan lapangan bola kaki. Dan gawe aku ya olahraga, ya apa tuh namanya, main bola kaki, bikin klub bola kaki ya. Kemudian juga sempat jadi kiper Persimura dulu ya. Dulu Lubulingga gabung dengan Musirawas. Jadi kiper Persimura sebelum aku berangkat ke Palembang kan, pernah melawan PS Pusri dulu, PS Palembang ya. Di Liga ini ada foto-fotonya itu ya. Dulu aku dulu paling kecil dulu kan. Dan banyak lagi yang aku geluti olahraga, hampir segalanya. Tenis juga aku bisa, pingpong aku dari SD sudah main pingpong ya. Basket, voli juga sedang galau lah. Tapi bola kaki memang dulu mendarah daging. Jadi ini ya, prioritas lah untuk prioritas juga lah. Ya terakhir ini ya kemarin tembak reaksi. Ini kemudian ya coba-coba main golf juga, karena itu pun gara-gara apa ya? Gara-gara COVID ya. Gara-gara kena COVID, nengok gara-gara nak jemur-jemur itu waktu masih isolasi itu. Jadi harus jemur, jadi masuk bela lapangan golf juga. Nah, jadi kepengen juga. Padahal dulu ada kawan aku tuh,
kawan aku kecil Ado Adon, Ado Uki dulu ya. Kawan-kawan Palembang dulu lah ngajak lah 25 tahun yang lalu. Nyuruh main, mainan. Baru sekarang. Ay, kataku males lah mainan wong tua. Mahal pula kataku ya. Ado tuh cuman mukul, naik mobil, jalan, ya males kataku. Tidak taunya enak itu. Enak dan tidak boleh kata mahal-mahal itu. Karena bolanya kan sticknya itulah, bolanya itulah. Tidak boleh. Ya perlu mahal sebenarnya ya. Cuman ya, karena kejingoan itu tadi kan, seolah-olah elit, padahal tidak juga, tidak juga sekarang ini. Ya, karena barang itulah sekali dipakai itulah. Ya memang ada yang mahal. Naik sepeda pun sekarang nih, ada yang sepeda harga 500 juta. Ya. Ada harga yang sekian. Lagi sekarang. Aduh, sekarang pakai sepeda yang harga 10 juta malu wong. Kalau stick golf juga ada juga, tapi ada juga yang sampai ratusan juta ada juga. Jadi relatif lah ya dalam menilainya. Itu kalau bagi olahraga ya. Olahraga. Kak, sekarang nih kakak sudah di posisi yang ya mungkin diidam-idamkan orang-orang lah kak. Kak, mungkin saya pengen tanya kakak tuh, sehari setelah dilantik kakak sebagai wali kota, apa perasaan kakak? Mungkin apakah ini beban berat atau ini suatu yang mana yang harus sudah menjadi tugas lah intinya kak? Gimana menurut kakak? Jadi sebenarnya paling berat waktu itu waktu aku jadi wakil wali kota malah. Dulu pertama sekali jadi wakil wali kota. Karena aku ini dulu jadi di organisasi KNPI kan. Oh iya. Kepemudaan lah, di ketua KNPI 9 tahun lah aku dulu ya. Dan terus aktif terus ya. Dan aku memang punya komitmen. Kalau aku jadi wakil wali kota, belum jadi wali kota gitu. Pokoknya segala kegiatan kepemuda pasti aku backup lah, khususnya Kota Lubulingga. Nah itu ya, karena aku juga dulu pernah ngerasakan bagaimana perjuangan aku buat proposal nak nyari duit bukan lemak, bolak-balik duit tidak signifikan kita dapat kegiatan ya cak mano. Sampai kita ngadai ke BPKB ya, sudah tuh berutang dan sebagainya itu sudah biasa dilakukan dulu. Sekarang aku tidak mau pemuda-pemuda Linggau ya sulit untuk mendapatkan itu. Hanya kalau sekarang sampai sekarang ya ada kegiatan pasti aku sudah proposal tidak aku jenguk lagi. Aku sudah tahu lah segini, seginilah dah. Kamu sudah ada angkonya dulu lah, minimal sekian. Aku sudah unjuk, ini angkonya sudah enak. Dulu jangankan audensi, jangankan ketemu supaya itu baik. Boro-boro kita nak tahu angko, tidak tahu merambak baik. Ada kegiatan 10 juta kita bingung dapat berapa nih. Ini sekarang kita kegiatan, ya ini sudah angkonya sudah ada. Benar. Jadi tinggal kawan-kawan berpikir lagi. Walaupun belum diinjuk, tapi angkonya sudah ada. Nah, kaget pasti diinjuk sekian. Jadi sudah ada modal awal untuk jadi makanya saya kalau tidak itu beban berat waktu itu, tapi bukan beban yang berat yang cak mano ya. Maksudnya begitu aku tuh, ini aku ini. Jadi ada seperti apa? Emosi gitu. Kalau aku jadi gitu. Karena aku ikut pilkada ini sudah yang terjun langsung ya, sudah 7 kali. 2 kali mertua, 4 kali aku dewe. Baik wakil pernah kalah, pemilihan langsung, pemilihan dewan. Nah, yang ketiganya jadi wakil, jadi wali kota. Jadi yang 6. Yang ini kemarin yang ke-7 yang terakhir kemarin. Ada di daerah tetangga. Jadi 7 kali ikut pilkada yang langsung menjadi produsernya, sutradaranya, ya itu itu 7 kali. Jadi pengalamannya maksudnya pengalamannya lah ya. Jadi begitu kita dari kegagalan itu kak ya mimpin tuh ada rasa. Ada yang selanjutnya pokoknya aku nak bikin Linggau yang terbaik, gitu kan, yang bagus, yang bisa dikenal wong dan tidak malu-malui seperti itu kira-kira. Karena nenek moyang aku sini, jelek aku sini, ya nak kelahiran aku sini. Ada apa-apa jelek Linggau ini malu juga lah aku. Kan? Aku juga melok malu lah. Pokoknya segala upaya kita supaya kan untuk bisa dapatnya. Tadi ya itu sekilas tentang kakak sehari setelah dilantik lah intinya kak ya. Nah ini mungkin
kakak pernah tidak merasakan kak kalau misalnya sudah menentukan kebijakan lah intinya kak, dalam kebijakan itu mungkin agak setengah pro setengah ini kak, mungkin gimana kak tanggapan kakak dalam, karena kebijakan itu belum tentu 100% itu setuju oleh masyarakat kak, tapi menurut pandangan kakak kalau ketika itu mungkin ada sebagian yang kurang pro lah kak, gimana menurut kakak ini kak? Ya itulah makanya sebelum kita mau buat kebijakan kita pikirkan masa-masa dulu. Ya. Nah yang kedua setelah itu baru kita sosialisasikan. Apabila perlu sebelumnya kita sosialisasikan dulu. Mau kita nak main ini, bawa ini, nak share ini dan sebagainya. Ya. Nah supaya memang masyarakat juga memahami. Seperti aku sampaikan di Linggo ini, kita tidak punya sumber daya alam, kita tidak punya minyak, pabrik, gas, yaitu batu bara dan sebagainya. Linggo tidak punya sumber daya alam itu, sedikit pun tidak punya. Ya. Nah, jadi bagaimana kita orang Linggo ni? Ya kita harus penuh dengan kegiatan-kegiatan kita isi terus. Nah, supaya orang jangan ngengok, wah Linggo ni hura-hura Pak Wali Kota yang ngadu itu acara. Tidak. Acara itulah bagian daripada membangun ekonomi masyarakat ya. Dan kenapa harus bangun ini harus kita jelaskan. Linggo ini kita harus buka kembang lagi, kenal luas wilayahnya cukup besar, 401 km persegi gitu kan, yang itu masih fokus pembangunan infrastruktur ya. Kalau infrastrukturnya kita cuma berfokus dari jalan poros Linggo baik itu sudah habis penuh, sudah penuh, tidak kata lagi nak bangun investasi masuk, kita harus pengembangan wilayah yang lain, bangun jalan lingkar utara, lingkar selatan supaya memang pengembangan wilayahnya buka sampai ke pinggir-pinggir lagi. Nah ini sosialisasi. Tapi pada akhirnya kalau wong tidak setuju juga, masih ada yang tidak setuju, itu sah-sah baik. Karena tidak mungkin wong senang galau sama gitu. Ya, pasti ada baik tidak senang dengan gitu. Nah juga begitu pun dalam pelaksanaannya juga. Karena kita juga tidak akan mungkin bisa sempurna. Apalagi di 2 tahun terakhir ini kita kena pandemi. Banyak yang kita pengen cak ini kemarin gagal galau. Tidak baca kita laksanakan. Jadi juga itu tidak mungkin kita bisa sempurna 100%. Jadi kalaupun ada yang tidak senang sama kita, sah-sah baik. Tapi kita upayakan semaksimal mungkin mak mano jangan sampai tidak senang. Karena kadang-kadang hanya kena keterbatasan informasi, ya hanya kena mereka belum tahu. Tak kenal maka tak sayang tadi, mereka jadi ini. Jadi ada yang salah, tapi itu perlu kita sampaikan seperti itu. Ya. Luar biasa itu. Memang harus, kalau sudah ditetapkan sudah itu memang sudah keputusan dan juga memang yang terbaik lah intinya kak. Ya pastilah kita tidak mungkin lah asal kebijakan itu tidak melanggar daripada undang-undang yang lebih tinggi ya. Dan ketentuan yang lain ya. Karena setiap kita daerah harus punya fokus masing-masing. Beda loh kalau kita kebijakan Linggo sama Palembang pun beda. Palembang agak mirip sebenarnya tapi beda juga. Palembang juga itu sumber daya alam yang tidak punya, ya kan? Tapi kalau daerah-daerah yang punya sumber daya alam yang sebagainya dia bicaranya sudah beda. Ya, sama yang daerah yang tidak punya sumber daya alam. Itu daerah pesisir pantai juga beda. Daerah yang pernah ada banyak objek wisatanya penuh dengan keindahan alamnya juga beda. Kira-kira seperti itu. Kak, dalam prinsip hidup kakak lah seperti apa kak? Karena kepemimpin ini kan pasti punya prinsip yang sangat tegas dalam diri kan, mungkin dalam cara kakak mimpin mungkin sampai ke depan tuh punya prinsip yang teguh lah mungkin. Apa kak prinsip kakak yang selama kakak pakai? Ya kalau aku motonya ya betul ya, kalau prinsip hidup aku ya kehidupan tuh ya ngalir baik lah. Yang penting kita punya niat baik, ya kita memperbanyak nilai-nilai kebaikan juga dalam diri kita ya, sehingga itu menjadi modal kita untuk kita bisa bicara lebih luas ya, bekerja lebih luas ya, dan akhirnya niat kita tanamkan yang baik-baik lah itu. Kalau kita sudah berpikir jelek, maka hasilnya itu. Ya moto aku sampaikan banyak bicara, banyak kerja, banyak karya. Kalau itu sekarang tidak baca lagi dikit bicara. Karena dikit bicara dipelintir uang kita, digoreng uang. Sekarang banyak bicara, banyak kerja, banyak karya. Itu. Jadi langsung terkonfirmasi misalnya ini kerja kita sudah dilakukan kan. Nah kak, ini kan kakak kan di KNPI sudah pernah, di organisasi sudah pernah kan. Apalah
pesan-pesan lah untuk pemuda hari ini Kak, karena sekarang kan zaman digital Kak, karena kita tidak bisa luput lah dari digital sekarang. Konsumsi masyarakat terhadap digital ini hampir setiap hari, tiap detik Kak, untuk masyarakat Kota Linggau, khususnya pemudanya. Seperti apa Pak tanggapan Kakak? Ya memang harus melihat digital ya. Aku juga terlambat untuk itu sebenarnya. Tapi juga yang lain-lain untuk sekarang ya harus melihat digital. Ya aku juga kadang-kadang bego juga dong. Mau tanya Pak, kami nak nyari beasiswa. Padahal kalaupun nak nyari beasiswa sekarang kalau dia melihat digital, dia banyak sekali dapat peluang-peluang beasiswa dari mana baik. Nah, itu kan salah satunya ya. Dan begitu pun peluang-peluang bisnis, ya itu juga banyak ya. Tapi yang bedanya dekade sekarang, pemuda sekarang ini di era kepemudaan sudah harus terjun ke era politik, jadi dunia politik. Nah, ini sekarang sudah mau tidak mau harus diikuti, karena dunia kita sudah dunia politik. Ya, sudah dikuasai oleh politik. Ya, jadi mau tidak mau pemuda harus beraliansi kepada partai-partai politik. Sekarang seperti itu. Ya kalau bisa ke depan pemuda-pemuda jadi politikus muda, ya. Karena sudah eranya sekarang seperti itu. Ya, susah kita nak cari hidup supaya di KNPI lagi, KNPI lagi dualisme ya. Ya, segala sekarang nih OKP, dualisme dan sebagainya ya. Sudah, karena memang zamannya sudah eranya era politik sekarang. Jadi segala masuk ke pemuda partai politik A, B, C, D. Nah, maksudnya supaya memang dewasa di dalam dunia politik sekarang. Dan sekarang untuk merubah kebijakan apapun ya masuk ke dalam dunia politik. Nah, kalau jadi kita idealis dewek di luar itu maka ketinggalan dewek, gitu kan. Nah, tapi yang perlu juga di sisi lain ya ada pemuda yang harus dibangun idealisnya. Ya. Idealis itu nah, kalau segalanya ikut di dalam politik maka tidak kata lagi yang idealis murni ya. Ini yang kita harus bangun kembali ya. Pemuda entrepreneur sekarang agak macam mana Kak kalau di Linggau ini? Iya, itu tadi yang disampaikan. Harus menguasai digital tadi. Kalau tidak menguasai itu maka ketinggalan. Ya, tapi ya apapun itu tetap baik sekarang ini adalah usahanya adalah menimba ilmu lah. Benar. Menimba ilmu sebanyak mungkin karena itu modal awal kita untuk ini. Kemudian ya organisasi ya baik itu organisasi kepemudaan, kemahasiswaan dan politik itu bagian dari penambah wawasan dan pendewasaan kita. Benar-benar. Nah Kak, kalau di Linggau ini kan, kalau kan di sini aku pernah baca Kak di profil Kakak kan pernah mendapat penghargaan ya peduli toleransi terhadap agama Kak di daerah, khususnya Kota Linggau ini Kak. Kakak seperti apa melihat? Ya kalau Linggau sih ya, bagus terjaga toleransi beragamanya. Ya kita alhamdulillah ada kate ribut antar agama, antar suku ya dan sebagainya. Tawuran pun bisa dihitung ya, pakai jari lah. Masih pelajar apalagi lah. Ya kan, itu yang memang kita jago terus Linggau ini. Dan ini terbangun karena seluruh elemen masyarakatnya ikut mendukung, menunjang daripada pembangunan Kota Lubuk Linggau dan peduli. Itu yang paling utama. Dan agama itu mungkin pondasi paling kuat lah di Linggau untuk menopang itu kan. Karena seluruh elemen masyarakat Kota Lubuk Linggau diperhatikan oleh pemerintah. Tidak ada yang luput dari perhatian pemerintah. Nah, yang membangun Linggau ini, yang menjaga Linggau ini elemen-elemen masyarakat ini. Benar. Ya, bukannya wali kota, bukannya wakil wali kota. Wali kota, wakil wali kota itu artinya. Tapi yang menjaga ini adalah masyarakat elemen kepemudaannya, kemahasiswaannya, elemen keagamaannya, elemen masyarakat yang lain-lain itu. Ya Kak, ini mungkin yang terakhir. Tapi yang terakhir ini mungkin pesannya untuk masyarakat Lubuk Linggau seperti apa Kak? Ya, Lubuk Linggau seperti yang saya sampaikan di awal juga bahwa kita tidak punya sumber daya alam, maka yang harus kita jaga adalah kondusifnya wilayah Kota Lubuk Linggau. Karena Lubuk Linggau kalau kondusif, aman, tertib ya, maka akan lancar. Ya, lancar ekonominya. Siapa yang mau ke Linggau kalau Linggau ini tidak aman?
dan sebagainya. Ya, kedua itu modal awal. Itu modal awal karena orang akan bisa datang ke Lubuk kalau Linggo ini aman, kondusif. Secara juga untuk kan menjaga kondusif itu, maka masyarakat Linggo harus kompak-kompak, harus menjaga lingkungannya masing-masing. Ya, elemennya menjaga lingkungan masing-masing, komunitasnya masing-masing dijaga masing-masing itu supaya Linggo ini aman. Kalau Linggo aman, maka orang banyak datang ke Linggo. Kalau orang banyak datang ke Linggo, maka ekonominya akan berputar, akan meningkat. Mantap. Itu. Mungkin yang paling terakhir ini Kak, satu lagi, apa Kak harapan terbesar Kakak yang baik belum tercapai maupun akan dicapai ke depan Kak? Ya, harapannya aku bisa memberikan yang terbaik buat Kota Lubuk Linggau, karena jabatan seorang wali kota ini ada batasan waktunya. Ya, batasan waktu ini sehingga ini yang membuat kita ya tidak bisa banyak berbuat lagi. Ya cukup, sudah 2 periode, 1 periode wakil, dan sudah cukup ini. Sangat inilah. Dan aku juga tidak akan membangun dinasti-dinasti yang berlebihan ya. Ya kaget kalaupun muncul dinasti aku ya kaget, mungkin kaget akan, tapi tidak dilanjutkan untuk sekarang ini, tidak. Ya karena bagiku sudah cukup ya untuk aku berbuat untuk Kota Lubuk Linggau 15 tahun ya. Dan seterusnya ya mohon doa restunya, mudah-mudahan aku bisa ikut di pileg ya sebagai anggota DPR RI ya. Lebih luas lagi Kak ya bisa berbuat juga baik untuk Indonesia maupun untuk Kota Lubuk Linggau juga khususnya dan Sumatera Selatan. Oke Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Senang sekali Blok 29C ini perdana ini untuk wali kota. Kalau kemarin Sekda, Ketua DPR dan DPR dan juga maupun yang bisa menginspirasi. Terima kasih banyak Kak. Semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman, khususnya penonton setia Blok 29C. Ini mungkin sudah berani bicara beda Kak, karena tidak semua orang, kadang masih nutup-nutupi, sekarang sudah dibuka semua oleh Kakak untuk perjalanan maupun ininya. Terima kasih buat teman-teman. Sekali lagi jangan lupa untuk tonton terus, like and comment maupun subscribe, dan selalu setia pada Blok 29C, berani bicara beda. Terima kasih Kak. Blok Subscribe dulu Kak. Blok 29C ya, berani bicara beda. Subscribe, like and comment. Mantap. Terima kasih banyak Kak. Salaman dulu. Oke, terima kasih.